Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Murah Silu pada 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Murah Silu berganti nama Malik Al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musafir dari Veneti atau Italia pada 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo inilah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yaitu di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Loksemawe, Aceh. Sejarah kejayaan Samudra Pasai, sejarah Selat Malaka, dan sejarah letak dan jalur perdagangan sejak Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II 1326 sampai 1345. Dirham mata uang kuno Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, Kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Museum Samudra Pasai di Aceh Utara tetap buka saat libur Nataru. Dengan letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Catatan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan Kerajaan Samudra Pasai ditemukan melalui makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam tersebut terletak di Desa Buringan dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan. Wilayah ini berjarak 17 km sebelah timur Loksemawe. Salah satu dari makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Dari karya tulis hikayat Raja Pasai yang pada awal teks tertulis 1360 Hijriah menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Dari catatan kunjungan Ibnu Battuta, utusan Sultan Delhi, Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dan istananya disusun dan diatur sesuai gaya India. Sedangkan patihnya bergelar Amir. Bahasa Melayu kemudian digunakan Syekh Abdurraub Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, ilmu tasawuf berkembang. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah Durru Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab tersebut diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Mahdum Patakan atas permintaan Sultan Malaka. Melalui kitab tersebut diinformasikan mengenai pembangunan Islam di Asia Tenggara pada waktu itu.